Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak hadir ada? Ada? Hadir semua? Oke. Untuk KM Salman, boleh minta tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sebelum dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu punya masalah yang sangat besar? Apa langkah pertama yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Ada yang mau jawab? Oke, Salman. Memecah masalah tersebut menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Yang kedua, dalam kasus apa kamu menggunakan pengalaman masa lalu untuk memprediksi atau menyelesaikan sebuah masalah di masa depan? Ada yang mau jawab? So, Yara? Saya pernah jalan bus motor. Iya. Saya mencari di mana saya biasa menelusuri tempat bus motor tersebut. Oke. Nah, di sini ada yang terakhir, itu mengapa resep masakan harus memiliki urutan langkah yang jelas dan juga logis. Ada yang mau jawab? Chef? Karena kalau tidak sesuai dengan resepnya akan lalu. Oke. Nah, kenapa sih saya mengajukan beberapa pertanyaan tersebut? Ada yang tahu? Enggak? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana berpikir secara komputasional. Oke. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk memecah masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Ini bukan hanya tentang coding, melainkan tentang mengartikan masalah kompleks menjadi solusi yang efektif dan efisien. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan di awal. Nah, sebenarnya untuk berpikir komputasi itu memiliki 4 pilar. Namanya, yang pertama ada dekomposisi. Seperti pertanyaan yang pertama, dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani dan juga dipahami. Terus yang kedua tadi ada kenapa sih Jara memberikan jawaban tentang saya pernah kehilangan kunci Pak, terus mencarinya di mana saya biasa menaruh kunci tersebut. Nah, itu masuk ke dalam pengenalan pola. Jadi mengidentifikasi kesamaan, pengulangan, dan pola dalam data atau masalah untuk menemukan sebuah solusi. Terus yang ketiga itu adalah sebuah abstraksi, di mana fokus pada elemen penting, mengabaikan detail, tidak relevan untuk menyederhanakan sebuah masalah. Untuk abstraksi nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada sebuah algoritma, yaitu menyusun urutan langkah jelas dan logis sebagai panduan sistematis menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini hampir sama alurnya seperti pertanyaan yang terakhir tadi di awal. Nah, definisinya itu tadi adalah untuk dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana dan dapat diselesaikan secara independen. Contoh praktisnya di sini adalah sebuah membuat aplikasi mobile. Nah, dalam membuat sebuah aplikasi, tentunya itu kan misalkan membuat aplikasi adalah sebuah problem ya, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah aplikasi. Dalam pembuatannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mungkin dia mendesain sebagai UI-nya atau interface-nya, user interface-nya. Jadi bagaimana sih interface-nya supaya enak digunakan oleh pengguna. Terus yang kedua itu adalah pengembangan database-nya atau isi dari aplikasinya tersebut.
Nah, manfaat utama untuk dekomposisi yaitu yang pertama fokus pada bagian penting, mengurai kompleksitas, mempercepat penyelesaian, dan meningkatkan kolaborasi tim. Terus yang kedua itu adalah pengenalan pola. Jadi pengenalan pola itu membantu kita mengidentifikasi kesamaan, tren, dan pengulangan dalam data atau situasi. Dengan mengenali pola, kita dapat menemukan metode atau algoritma yang tepat untuk memecahkan masalah yang serupa. Contoh di sini ada memprediksi cuaca berdasarkan pola historis, teknologi AI, dan menganalisis perilaku konsumen untuk strategi pemasaran. Pernah ketika kalian buka Google atau misalkan kalian buka sebuah e-commerce, di situ biasanya ada histori terakhir kalian mencari tentang apa. Nah, nanti si aplikasi tersebut akan menyesuaikan dengan konsumennya. Yang biasanya konsumennya itu cari nanti akan ditampilkan. Lanjut. Nah, terus tadi yang ketiga adalah sebuah abstraksi. Abstraksi adalah seni mengambil inti dari masalah sambil mengabaikan detail yang tidak penting. Teknis ini membuat solusi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari misalkan menekan tombol lift tanpa perlu memahami mekanisme kompleks di baliknya. Nah, ketika kita menekan contoh lantai 3 mungkin. Nah, kita hanya tahu akhirnya saja. Kita pasti akan sampai di lantai 3. Jadi hanya gambaran aja pemikiran. Nah, ini ada yang terakhir. Algoritma. Tadi adalah langkah sistematis menyelesaikan masalah. Pengertian dari algoritma sendiri adalah urutan langkah yang jelas, logis, dan terurut untuk mencapai solusi spesifik di mana langkah harus didefinisikan dengan baik sehingga siapapun dapat mengikutinya. Nah, tadi ada contoh resep masakan. Di sini juga ada yang pertama contohnya itu adalah resep masakan. Instruksinya step by stepnya yang diikuti dengan tepat menghasilkan hidangan yang sempurna. Nah, pernah masak puding? Di puding kan biasanya belakangnya ada resep masakan. Apa yang pertama harus dilakukan, terus yang kedua, terus yang ketiga, sesuai dengan instruksi. Nah, kalau misalkan kita buat contoh puding, tepungnya itu atau bukan resep apa namanya ya, bumbu ya, mungkin bumbu ya, analoginya seperti itu, dimasukkan terlebih dahulu nih, nggak dikasih air. Kalau misalkan di resep kan dikasih air dulu nih. Kalau ini enggak, tepungnya aja langsung dipanaskan, kompornya kalian aduk-aduk. Ngasih airnya kalau misalkan si bumbunya tersebut udah cair. Jadi apa enggak? Pastikan gosong terlebih dahulu ya tepungnya. Terus yang kedua ada prosedur pemrograman. Kode yang harus ditulis untuk komputer mengikuti urutan yang logis dan yang ketat. Nah, kalau misalkan kita buat kode program mungkin ya. Dalam kode program biasanya kita memberikan perintah terlebih dahulu, terus diproses, terus hasilnya. Bukan hasil terlebih dahulu, proses dan masukannya. Oke. Terus ada instruksi kerja sesuai dengan SOP. Untuk di industri biasanya dia punya standar operasi sendiri untuk sebuah pekerjaan. Nah, dari pembahasan yang tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Biar lebih paham, di sini adalah sebuah video berpikir komputasional. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke. Tadi sudah ada pembahasan tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Terus ada juga video yang sudah ditampilkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang sudah paham itu bagaimana cara berpikir komputasional? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut. Di sini manfaat berpikir komputasional itu ada 3 ya. Yang pertama, memecah masalah. Yang kedua, mungkin kreativitas dan juga logikanya. Terus yang ketiga, ada kolaborasi yang efektif. Jadi meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam sebuah tim.
Nah, di sini ada contoh lagi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membagi tugas memasak sama seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Di sini terus juga ada mengenali pola jadwal, jadi identifikasi waktu produktif dan istirahat untuk efisiensi harian. Sini kan untuk sehari-hari biasanya untuk aktivitas sama istirahat sudah balance atau sesuai. Sudah ada satu hari kan 24 jam tuh. Biasanya untuk tidur berapa jam? Berarti untuk sisanya itu adalah aktivitas. Oke. Nah, terus ada juga membuat rencana belajar, misalkan menentukan topik, terus alokasi waktunya biasanya untuk belajar berapa jam. Terus juga yang terakhir ada evaluasi waktunya. Keterampilan akan menjadi fondasi penting di dunia kerja dan teknologi masa depan. Nah, selanjutnya mungkin terkait AI ya. Mungkin AI di zaman sekarang sudah sangat tren ya. AI itu difungsikan untuk membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, si AI ini pun dia melakukan hal yang tadi, berpikir secara komputasional. Jadi di AI sendiri dia melakukan atau mengimplementasikan 4 pilar tersebut dalam memberikan jawabannya. AI ada apa aja contohnya? Ada ChatGPT, terus Gemini, Siri, terus kemarin ada apa tuh? Cici. Nah, contoh di sini AI sendiri yang sering kita pakai berarti adalah sebuah chatbot ya. Nah, contohnya untuk dekomposisi itu memecah kalimat pengguna menjadi bagian-bagian yang dapat diproses. Terus pengenalan polanya, mengenali pola tata bahasa dan hubungan antara kata yang memungkinkan metode prediksi dapat kata berikutnya secara akurat. Terus abstraksi menyaring prompt. Prompt itu adalah sebuah perintah ya. Jadi ketika kalian menggunakan salah satu aplikasi chatbot mungkin atau menggunakan chatbot, contohnya kita menggunakan Gemini misalkan, kalian memberikan perintah. Nah, perintah tersebut itu dinamakan prompt. Di sini ada contoh. Bisakah kamu memberikan perkirakan cuaca di Jakarta besok? Nah, terus kemudian diabstraksilah menjadi niatnya itu adalah cuaca, lokasinya sudah ditentukan berarti Jakarta, untuk waktunya adalah besok. Nah, terus algoritmanya itu digunakan untuk menghasilkan teks secara logis langkah demi langkahnya. Nah, biar lebih paham, kita akan coba menggunakan salah satu mungkin chatbot. Kita coba. Oke. Di sini saya coba menggunakan Gemini ya. Misalkan, bisakah kamu memberikan perkiraan cuaca di Jakarta besok? Atau prompt-nya itu seperti ini. Nah, nanti dia akan memberikan prediksinya. Nah, kelihatan. Nah, si chatbot tersebut memberikan jawaban untuk besok perkiraan hari Rabu. Hari ini kan hari Selasa ya. Suhu tingginya 30 derajat Celcius. Terus nanti jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai jam 15 itu yang suhunya
di bawah 30 ada di jam 9 sampai jam 7 atau di jam 7 sampai jam 9 pagi. Bentar. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang untuk AI sendiri dia menggunakan cara berpikir komputasional dengan menggunakan 4 pilar yang tadi. Nah, di sini kita akan coba saya memberikan perintah, berikan saya kesesuaian dalam pertanyaan, bisakah kamu memberikan perkiraan cuaca di Jakarta besok dalam keempat pilar berpikir komputasional tersebut. Nah, di sini dijelaskan untuk pilar pertamanya itu, dekomposisinya itu, dia memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang komponen masalahnya itu, tujuan utamanya itu memberikan ramalan cuaca. Terus lokasinya dipecahkan tuh, ramalan cuaca, lokasinya di Jakarta, untuk waktunya besok, data yang dicari suhu atau kondisi langit, terus sumbernya dia punya datanya sendiri. Itu untuk dekomposisi. Terus ada lagi yang kedua yaitu pengenalan polanya. Tadi pengenalan pola itu mencari kesamaan tren atau pola untuk membantu penyelesaian. Polanya di sini format pertanyaan berulang. Pertanyaan berulangnya itu cuaca selalu membutuhkan lokasi, waktu, dan jenis data. Sistem pengenali polanya itu mengekstrak kata kunci Jakarta besok dan perkiraan cuaca. Terus pola data geografisnya, Jakarta memiliki pola cuaca tropis dan cenderung musiman. Ini membatasi kisaran data yang mungkin, misalnya tidak mungkin adanya salju untuk di Jakarta. Terus pola akses data yang ketiga untuk pengenalan polanya dari pertanyaan yang tadi. Sistem tahu bahwa untuk mendapatkan ramalan besok dia harus mencari data dari database prakiraan hari yang diperbaharui secara rutin. Itu untuk pengenalan polanya. Nah, untuk pilar yang ketiga tadi ada sebuah abstraksi. Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Output cuaca kunci. Lokasi satelit, detail yang diabaikannya lokasi satelit, pengumpulan data, model matematika yang digunakan untuk meramalkan cuaca atau ramalan untuk 7 hari ke depan. Terus yang ketiga itu adalah fokus lokasi dan waktu. Lokasinya itu adalah Jakarta dan waktunya itu adalah besok. Cuaca di kota lain misalkan Surabaya atau cuaca di Jakarta 3 jam yang lalu. Nah, yang terakhir adalah sebuah algoritmanya. Algoritma adalah membuat langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah. Langkah algoritma yang pertama adalah input dan parsing. Deskripsinya menerima pertanyaan dengan mengekstrak parameter lokasi sama dengan Jakarta. Waktunya itu adalah besok. Langkah yang kedua adalah permintaan. Mengirimkan permintaan atau query ke API atau database cuaca, get data cuaca Jakarta 2025. Kebetulan sekarang tanggal 10 bulan tanggal 29 bulan 10, maaf kembali.
Terus yang keempat ada menyusun data yang difilter ke dalam kalimat atau format yang mudah dibaca oleh pengguna. Contohnya itu misalkan suhu tertingginya 32 derajat Celcius, hujan ringan. Nah, yang terakhir itu menyajikan jawaban akhir kepada si penggunanya sesuai dengan pertanyaan atau prompt yang dianjurkan. Oke, itu mungkin salah satu bagaimana sih AI itu memecahkan atau memberikan jawaban menggunakan 4 pilar dari berpikir komputasional. Oke. Di sini ada yang sering menggunakan chatbot AI. Apa yang biasa kalian pakai? GPT. Ada yang lain? Meta. Oh, yang di WA? Oke. Buat curhat mungkin. Oke. Nah, untuk AI sebenarnya ada yang lain ya, mungkin dari aplikasi pembuatan sebuah dokumen, PowerPoint ataupun yang lainnya. AI ada untuk membantu kita, bukan menggantikan kita. Kita bisa memanfaatkan sebuah AI. Kalian boleh atau memang dianjurkan menggunakan AI, tetapi jangan kalian lepaskan semuanya ke AI. Jadi ketika kalian punya pertanyaan nih, AI tolong selesaikan. Nah, sebelum kalian berikan atau kalian publish, dibaca terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu. Oke? Nah, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, di sesi akhir nanti akan ada sebuah pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Tetapi karena kita tadi sudah berpikir tuh dikit-dikit apa banyak? Banyak. Oke. Hari ini kita tadi belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Mungkin sebelum lanjut kita akan coba speaking terlebih dahulu. Oke. Siap? Oke. Speakingnya tebak warna ya. Keterangannya sebut warna. Contoh ini warna apa? Oranye. Oke. Jangan dibaca tulisannya. Nah, aturannya sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh hitam. Ini bacanya kuning, tapi warnanya hitam. Siap? Ya, kita level yang mudah terlebih dahulu. Merah, kuning, hijau, biru. Ayo, fokus. Biru, hitam, ungu, biru. Oke, level sedang. Merah, biru, abu, ungu, pink, orange, kuning, merah. Oke, ini yang terakhir. Merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam, ungu, merah, hijau, abu, orange, biru. Oke, kita lanjut. Nah, ini mah sudah yang terakhir aja. Cuman sebelum yang terakhir, dikeluarkan dulu bukunya. Ambil kertas selembar aja di tengah-tengah buku. Oke. Ambil tengah-tengahnya aja, 1 lembar doang.
Sudah? Belum? Kalau nggak ada tengah-tengahnya minta aja ke temennya dulu. Oke. Sudah? Oke. Silakan dikasih nama terlebih dahulu. Sok dikasih nama terlebih dahulu. Udah dikasih nama. Oke. Nah, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu nih. Kalian di rumah pernah mungkin menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional, entah itu dekomposisi, atau pengenalan pola, atau sebuah abstraksi, ataupun algoritma. Ada yang pernah di rumah? Oke. Jika ada, tolong tuliskan masalah apa yang kalian hadapi, terus dari salah satu pilar tersebut mana yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bebas masalahnya tentang apa aja yang pernah terjadi, mungkin di rumah atau di lingkungan ataupun di sekolah. Oke? Siap? Untuk bebas dari 4 pilar tersebut mau pakai yang mana? Oke? Sudah? Pertanyaannya, apa masalah yang pernah kalian hadapi? Terus dari keempat pilar tersebut, manakah yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke. Waktu pengerjaan 3 menit cukup? Hah? Apa? Ulang pertanyaannya. Oke. Silahkan kalian buat langkah-langkah penyelesaikan masalah menggunakan 4 pilar. Masalahnya apa aja bebas. Ya, misalkan masalahnya kayak tadi, lupa naruh kunci. Berarti pilar yang digunakan adalah pengenalan pola. Terus jelaskan step by step-nya penyelesaiannya. Sok bebas masalahnya tentang apa aja. Oke, waktu 3 menit cukup? Cukup, oke. No. Child. Oh, child. Dah? Coba lihat.
Benar ya Pak? Ya. Oke, udah semua? Oke. Jika sudah, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu sini. Di depan aja. Sok, kertasnya dikumpulin dulu. Pengen pipis, sok ke toilet dulu aja. Ya. Oke. Oh, masih ada. Sok. Saya bacakan ya. Sampling. Boleh? Namanya mau disebutin? Boleh? Jangan? Oke, jangan katanya. Jangan katanya. Oke. Di sini masalahnya itu adalah lupa menaruh handphone katanya. Berarti yang digunakan adalah pengenalan pola. Saya pernah menaruh HP di kasur dan saya lupa menaruhnya. Jadi saya ingat kembali di mana saya menaruh biasanya dan HP tersebut ada di tempat biasa saya taruh. Berarti ketika lupa dia langsung langsung mencari tahu kebiasaan dia menaruh handphonenya itu di mana. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah mencoba ya yang namanya chatbot. Kalian juga sudah mencoba. Tadi ada GPT, ada Meta, ada Gemini, ada Cici mungkin ya. Nah, coba kalian berikan prompt. Mau tugas hari ini apa buat nanti saja? Oke. Berarti pertanyaan ini ya, kalian berikan prompt kepada AI tersebut atau chatbot AI tersebut, bebas kalian mau pakai yang mana aja ya. Kalian berikan pertanyaan atau berikan prompt, buatkan langkah-langkah secara logis mungkin ketika saya lupa menaruh sebuah barang. Oke? Itu aja mungkin. Nanti kalian apa jawabannya kalian screenshot saja. Oke? Siap? Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Nggak ada? Cukup? Oke. Nah, yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Mulailah berpikir komputasional mulai dari sekarang. Yang pertama itu karena berpikir komputasional itu adalah untuk soft skill kita ya. Kita ketika melakukan pemecahan masalah dengan cara berpikir komputasional, langkah demi langkahnya akan terstruktur dengan baik. Terus yang kedua mungkin kita coba biasakan menguasai keempat pilar tersebut. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang terakhir ada algoritma. Terus latihlah cara berpikir dalam tugas sehari-hari untuk menciptakan solusi yang cerdas dan juga inovatif. Habis? Oke, mungkin untuk hari ini sampai di situ saja. Sebelumnya mungkin ada masukan dari kalian kepada saya secara pribadi.
tentang bagaimana cara pembelajaran hari ini? Ada? Berarti saya seru. Kita kan gak lari-lari. Oh iya. Oke. Nah, kalau misalkan atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti saya cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.